Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa asanidi adil ahadits nama syekhina khususan muassis Jami'ah Hasyim Asy'ari Hasyim Asy'ari Sayyidul Alim wa li walidina wa li walidikum wal muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sore ini kita akan memulai tentang lanjutan hadis yang nomor 9. Masalah menolong orang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblagha Thabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ablighu, nyampekno sira kabeh. Kalau balagha yablu sampai, kalau ablagha yublighu, abligh, sampaikanlah. Nyampekno sira kabeh, sampaikan hajataman ing keperluan wong, hajatnya orang, la yastati'u kang ora mampu sapa man iblagha hajati ing nyampeaken keperluane man. Antarkan, sampaikan keperluan orang yang tidak mampu memenuhi keperluannya, tergantung kebutuhannya. Ya perlu pendidikan, perlu biaya pendidikan, kita bantu sampai bisa sekolah dengan baik. Ya perlu makan, kita kasih makan atau kita kasih kail supaya dia bisa kerja, bisa dapat uang, bisa makan. Jadi artinya menyampaikan hajatnya apa saja, walaupun kecil. Misalkan ada teman nggak berani menyampaikan unek-unek kepada dosennya, kepada orang tuanya, kepada pimpinannya, kita sampaikan apa yang diperlukan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh orang lain. Itu sudah punya nilai tersendiri di sisi Allah, menolong. Faman mengkodai sapa-sapa wong iku ablagha nyampeaken sapa man sultanan ing penguasa. Istilah sultan ini penguasa. Kalau pemimpin itu bisa ro'in, pemimpin, bisa amirun, pemimpin. Tapi nek sultan ini hubungannya dengan pejabat. Hajataman ing keperluane wong la yastati'u kang ora mampu sapa man iblagha ing nyampeaken hajat. Sabbata mongko netepaken sapa Allah Ta'ala qadamaihi ing telapak kaki, telapak sikil, delamaan loro niman. Delamaan telapak kaki sing diwadai sepatu namanya delamaan. Telapak kaki loro niman ala sirati ing atase jembatan, itu siratal mustaqim yaumal qiyamati, dalam dina kiamat.
janji hadis, janji Rasulullah, ya. Siapa yang memenuhi hajat orang lain atau mengantarkan memenuhi hajat orang lain, contohnya di sini hadis, ya, menyampaikan kepada penguasa bahwa rakyat ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Atau sekarang menteri sosial, ini ada bencana, butuh bantuan ini. Maka janji Rasulullah dalam hadis ini, nanti kalau lewat di Siratul Mustaqim, yaitu jembatan di atas neraka jahanam, itu namanya Siratul Mustaqim. Semua orang akan lewat situ menuju surga. Ada yang selamat, ada yang tidak, ya. Ada yang kecemplung neraka jahanam, ada yang langsung selamat dan menuju surga. Itu namanya Siratul Mustaqim. Nah, orang yang pernah membantu memenuhi hajat orang lain, ya, minimal menyampaikan kepada penguasa bahwa orang ini butuh ini, butuh ini, itu nanti akan bisa lewat dengan selamat. Bahasa di sini, telapak kakinya tidak akan tergelincir di Siratul Mustaqim. Jadi ringkasnya selamat di akhirat. Jadi kalau ingin selamat, bantu orang. Ingin selamat, bantu orang. Jadi secara umum orang yang menolong orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau di sini kan menyampaikan hajat kepada pejabat, dibuat selamat di atas Siratul Mustaqim. Tapi secara umum pemahaman hadis ini kan cuma contoh. Secara umum siapapun yang menolong orang, insya Allah ditolong oleh Allah di dunia sampai akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia sudah ditolong, ya. Hal jazaul ihsan il ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Walaupun dengan sedekah, tolak balak kata orang. Jadi kalau ingin selamat, banyak musibah ini, Gunung Semeru sudah mulai batuk-batuk, Gunung Merapi sudah mengeluarkan lahar, ya. Banyak gempa bumi, corona dan lain-lain, banyak musibah Allah. Ini apa, banyak orang yang cuek, kurang peduli dengan orang yang lemah, orang yang enggak mampu. Bisa saja karena itu sehingga Allah memberi bencana yang macam-macam. Jadi bencana itu bisa memang hukuman dari Allah, bisa saja merupakan rahmat bagi orang yang mukmin, sebagai ujian. Kalau sabar derajatnya akan naik. Jadi ada 3 musibah yang menimpa kita itu. Satu, litangkil, untuk mengapokkan, menjerakan. Jadi memang dihukum oleh Allah dengan azab, biar kapok, namanya litangkil. Nomor 2, musibah yang menimpa itu merupakan imtihan, ujian dari Allah. Kalau lolos naik derajat, kalau tidak lolos ya terpuruk derajatnya. Seperti bencana-bencana ini mungkin bisa hukuman dari Allah atau bisa ujian bagi orang mukmin. Yang ketiga, lawala, tidak menjerakan, juga bukan merupakan ujian, tetapi takdir Allah. Allah melaksanakan takdirnya. Dan contoh mati, kematian ini memang sudah Allah menjalankan takdirnya, bukan karena dua bersifatnya ini Gusti Allah, bukan karena ujian, ya memang Allah melaksanakan takdirnya. Sudah habis kontraknya. Rawahu nyritani hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Darda, saking Abi Darda. Hadis yang ke-10, Ibna Adam, wahai anak Adam. Di sini dibaca nasab karena ada panggilan nida, wahai, sama dengan ya Ibna Adam. Hanya dibuang nidanya atau ya nidanya dibuang. Ibna Adam, wahai anak Adam. Panggilan untuk umat manusia karena anak cucu Nabi Adam, maka Ibna Adam, wahai anak Adam. Ati ta'ata sira rabbaka ing pangeran sira.
taatlah pada Tuhanmu, tu sama mongko disebut sira aqilan ing wong kang berakal sehat. Wong waras berarti taat nang Gusti Allah. Sebaliknya, yang enggak mau taat pada Allah berarti akalnya enggak waras. Bagaimana kok tidak waras? Lah wong Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur segalanya, yang gratisi bernafas dan lain-lain, kok tidak mau taat padanya? Ini kan keterlaluan. Sama dengan dikasih orang tua, dilahirkan orang tua, dikasih uang dan lain, ya, disuruh nyapu aja nggak mau. Ini keterlaluan. Dari mana akal sehatnya? Jadi kalau ingin dikatakan orang yang cerdas, waras akali, taatlah pada Allah. Wala ta'sihi lan ojo maksiat sira ing Allah. Patu sama mongko disebut sira jahilan ing wong kang bodho. Jangan maksiat kepada Allah agar Anda tidak disebut orang yang bodoh, dungu. Rawahu ini hadis Abu Nu'aimin an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Jadi orang yang dungu, yang bodoh itu yang enggak mau taat pada Allah. Walaupun otaknya cerdas, tapi enggak mau taat pada Allah, itu sama dengan orang bodoh, membodohi dirinya. Kenapa? Tidak mau taat Allah pasti banyak madarat, banyak ruginya di dunia sampai di akhirat. Rawahu ini hadis Abu Nu'aimin an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Apa ada hubungannya taat kepada Allah dengan kehidupan? Jelas ada, ya. Sebab Allah ini memberi rahmat juga karena kita berbuat baik, kita taat padanya. Lah kok orang kafir dikasih rahmat? Ya Allah Maha Rahman. Itu namanya istidraj, dilulu. Dilulu itu diujo Jawa itu. Oleh Allah memang dibiarkan dulu. Nanti akan dicekik di akhirat, ya, dihukum di akhirat. Atau kadang di dunia sudah dihukum. Banyak orang menderita itu karena perbuatan yang telah dilakukan memang enggak benar. Ya, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Itu menimpa dirinya. Contoh, banyak anak sakit, kenapa? Berani sama orang tua. Jadi penyakit. Istri tidak taat suami, jadi penyakit, lor-loron. Atau suami menyakit istri, ngeluh. Ya. Jadi jangan dikira maksiat tidak ada pengaruhnya, ada akibatnya. Ada akibatnya. Rawahu ini yang hadis Abu Nu'aimin an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Hadis yang ke-11. Abghadul halali utawi paling dibenci atau paling dimurkai ini barang halal, paling dibendu, paling dimurkai barang halal, ilallahi maring Gusti Allah iku at-tolaku tolak. Jadi tolak itu paling enggak disenangi Gusti Allah, paling dimurkai Allah itu tolak, walaupun halal. Tapi Allah murka, enggak suka. Ghadab itu kan murka, muring-muring, ya. Nah, kalau Allah sudah murka ini, wah, berarti alamat tidak baik. Jadi boleh cerai kalau ada alasan yang dibenarkan. Nabi juga pernah melakukan cerai. Jadi sekali lagi, kalau ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, boleh tolak, karena agama memang memberi kelonggaran tolak. Ada agama yang nggak boleh tolak. Ya ini pemaksaan. Namanya orang nggak suka kok disuruh satu rumah, ya tambah nggak ada kebahagiaan. Tujuan pernikahan itu biar ada kebahagiaannya. Ya. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rahmat. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kamu tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Allah menjadikan kalian rasa cinta dan
berujung pada belas kasihan satu sama lain ya. Nah, kalau nggak boleh tolak repot ya. Podo benci nih masyarakat itu rusak omah, tidak ada kebahagiaan hidup ya, wis cerai aja. Makanya Islam memberi toleransi. Kalau sudah nggak mungkin disatukan ya, sudah diusahakan damai antar keluarga, ya sudah, sayonara itu terbaik. Biar masing-masing mencari jalan hidupnya. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada alasan yang bersifat syar'i, kok menceraikan, ini yang dibendu, dimurkai oleh Allah. Mungkin wis elek rupane. Biyen langsing saiki gembrot dicerai, ya ini yang nggak boleh. Habis manis padi buang. Ya, biyen ketok opo saiki ketok opo. Ini yang dibentuk Allah, ini yang alasannya nggak syar'i. Rawain yang hadis sebab buta fi sunanin, dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan itu maksudnya kitab yang memuat ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya, mungkin juga ada dhaifnya. Itu kitab Sunan. Sedangkan Al-Jami'us Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu semuanya sahih hadisnya. Maka disebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah itu ada campur-campur di situ. Ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya. Jadi sekali lagi, tolak yang dimurkai Allah adalah tolak yang sewenang-wenang, tolak yang tidak ada alasan yang dibenarkan. Ya kadang memang tolak itu dipengaruhi oleh mertua juga ada. Kurang sugih sing lanang kongen mencerai, itu ada. Enggak gabrek duit. Jadi macam-macam cerai. Hadis yang ke-12. Atani teko ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril. Faqala mongko dawuh sapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Lalu beliau menyapa, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Ish uripo panjenengan, hiduplah. Masyita sakarep sampean, jero ki sakarepmu, after you, hiduplah semau Anda. Fa innaka mongko sak temene panjenengan iku mayitun, calon mayit. Jadi kalau ada tasdidnya mayitun, calon mayit. Kalau mayitun, orang yang benar-benar sudah mati. Makanya dalam ayatnya innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau wahai Nabi calon mayit. Wa innahum mayitun, sehingga orang kafir juga calon mayit. Hiduplah semaumu, tapi ingat Anda adalah camat, calon mati, calon mayit. Artinya apa? Pasti ada hari pembalasan, pasti ada perhitungan amal. Ingat itu. Ini namanya amar li tahdid, perintah untuk menakut-nakuti. Kalau mau, hiduplah semaumu di dunia ini. Tapi ingat suatu saat pasti akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di alam barzah, di akhirat nanti. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Jadi ringkesnya, jangan semaunya sendiri hidup di dunia ini. Gunakan, mari kita gunakan di dunia untuk beramal baik, saling mengingatkan. Karena tidak ada bekal menuju akhirat kecuali amal baik. Wa ahbib lan seneng sira masita cakarepe panjenengan. Fa inna kamu kesatune panjenengan iku mufarikuhu, wong kang misai ing ma. Atau kalau ma jadi maf'ul boleh. Wa ahbib lan seneng sira ma ing barang sita kang karep sampean. Fa inna kamu kesatune panjenengan iku mufariku, wong kang misai ing. Mufariku nisim fa'il bisa
memisai. Cintalah terhadap sesuatu sesuka Anda, tapi ingat suatu saat pasti akan sayonara, akan berpisah. Cinta istri akan berpisah, cinta mobil akan berpisah, cinta teman akan berpisah. Boleh Anda cinta apa saja, tapi ingat suatu saat pasti akan berpisah. Karena seringkali cinta akan kandas karena tidak ada kecocokan. Maka begitu cinta, ingat suatu saat bisa retak dan bisa berpisah. Sehingga ketika cinta, dia harus hati-hati dan harus berusaha memupuk rasa cinta, terutama kalau terhadap keluarga, terhadap Rasul, terhadap agama. Ini jangan sampai luntur cintanya. Karena tanda orang yang beriman itu ya cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Islam ini. Bagaimana disebutkan dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Orang tidak sempurna imannya sehingga aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan umat manusia. Jadi cintanya kepada Rasulullah mengalahkan segala-galanya. Ya mungkin wong mauludan niku nek sing luar biasa. Nek wis ada peringatan Maulid apa saja disumbangkan. Ini berarti cintanya kepada Rasulullah juga tinggi. Ya. Kalau sudah taat, kalau sudah untuk agama, dia tidak eman-eman. Bangun masjid, bangun mushola, bangun madrasah, nyekolah no anak, ini tidak eman. Itu berarti cinta kepada Allah, kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Kadang kita ini kebalik, beli paketan 50.000 iso, nang masjid 5.000. Sumbangan kotak amal 5.000, paketan 50.000 bisa. Jadi kita malu dengan beli paketan per bulan 50.000, sedekah ke masjid hanya 5.000. Jadi kita harus berpikir yang jernih, berpikir yang cerdas. Amal kita yang baik jangan kalah dengan yang lain-lain. Wa amalan nglakonono panjenengan maing barang sita kang karep panjenengan. Kaina kamu kok sak temen panjenengan iku majziun bakal dibalas bihi kelawan man. Lakukan apa saja semau Anda di dunia ini. Ingat suatu saat akan dibalas oleh Allah yaumuddin, pada hari pembalasan di akhirat nanti. Di kuburan sudah mulai, di dunia pun sudah dibalas sebenarnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan balasan minimal 10 kali lipat. Man jaa bis sayyi'ati, barang siapa membawa satu kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali yang sepadan. Jadi kalau berbuat baik dibalas minim 10 kali lipat, kalau berbuat jelek dibalas hanya sepadan. Satu kejelekan dibalas dengan satu hukuman, satu kejelekan. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dicurangi oleh Allah. Itu rumusnya. Jadi berbuat baik dibalas minimal 10 kali lipat kalau ikhlas. Kalau berbuat jelek hanya dibalas setimpal, satu-satu. Jadi berbuatlah semau Anda. Ingat, amal pasti ada balasannya. Wa alam lan ngerti ya sira anna syarafal mukmini, sak temene mulyane wong mukmin iku qiyamuhu oleh salate mukmin billahi dalam waktu bengi. Jadi mulianya orang itu salah satunya karena rajin sholat malam, ya. Karena sudah dijanjikan dalam ayat sebagaimana yang diwajibkan kepada Rasulullah, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ini
berpesannya wa minal laili, dan dari sebagian malam, bukan seluruh malam, dari sebagian malam. Fatahajjat, maka bangun tahajud. Fatahajjat bi nafilatan lak, tahajudlah, sholat tahajud namanya. Sholat habis bangun tidur namanya tahajud. Nafilatan lak, sebagai tambahan kewajiban untuk engkau wahai Rasulullah. Jadi bagi Rasul sholat tahajud itu wajib, bagi umatnya sunnah. Sunnah muakkad. Asa ayyab'ataka rabbuka, mudah-mudahan Allah mengirimkan engkau maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Jadi kalau ingin mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, derajat yang terpuji, ya sholat malam. Maka menurut hadis ini mulianya orang mukmin salah satunya karena rajin sholat malam. Ya. Ada orang kaya belum mau pergi haji terus bangkrut habis. Tiap malam itu berusaha berdoa, nangis, ya mungkin tahajudnya rajin. Akhirnya ada orang kaya itu punya duit banyak, towo-towo. Sopo sing kepingin haji rek duitku luwe-luwe jarang. Oh itu loh, tetangga itu bangkrut karena ingin pergi haji nggak bisa-bisa. Nah, mungkin karena sholat malamnya rajin tadi sehingga didengar oleh tetangga, sehingga didaftarkan haji, pergi haji. Itu namanya maqaman mahmuda, karena rajin sholat malam. Ya niatnya kita sholat itu ya karena Allah, bukan supaya bisa pergi haji, bukan mencari derajat-derajat yang tinggi. Pokoknya lillahi ta'ala, karena Allah. Nanti Allah yang memberi sendiri. Jangan sampai beramal karena sesuatu. Ya, beramallah karena Allah, nanti Allah akan memberi apapun. Ya. Kalau kita beramal karena sesuatu itu berarti bukan karena Allah. Nomor 2, berarti sama dengan orang jual beli, keluar uang minta barang. Kita kepada Allah ini bukan dagang nih, mengabdi, abdun, pengabdian. Ya. Kayak budak nggak minta bayaran, ya kerja. Wa izzahulan mulyani wong mukmin iku istighna'uhu, semugi wong mukmin, semugi itu tidak membutuhkan anin nasi saking para manusia. Jadi mulianya orang mukmin itu apabila ia tidak bergantung pada manusia, tidak mengandalkan manusia, tidak berharap kepada manusia, tapi berharap rojak kepada Allah. Kebalikannya, orang terburuk karena dia berharap pada manusia, tomak kepada manusia, nggak dapat apa-apa. Sering meleset kalau kita berhadap pada manusia. Misalkan pegawai beras entek, kebutuhan banyak, mau ke kantor ngambil gaji, ternyata tutup. Telepon nggak nyaut, meleset kan. Punya rekening banyak, ATM punya, pergilah ke ATM, mesinnya rusak, nggak bisa ngambil uang. Nah itu namanya berharap kepada selain Allah, ternyata banyak melesetnya. Maka berharaplah kepada Allah, insya Allah yakin Allah akan memberinya. Ud'ullaha wa antum mustaiqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah kalian dengan yakin dikabulkan. Rawahu nyeritakan ing hadis Al Baihaqi an Jabir sangat sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ringkasnya hadis ini menerangkan hidup ini jangan semaunya sendiri. Cinta jangan sampai berlebihan, ya. Beramal harus dipikir, suatu saat mesti ada balasannya, ada akibatnya. Anda menyebarkan berita hoax, pasti ada akibatnya. Anda menipu orang, suatu saat pasti akan
ditipu orang ya. Anda pernah berbuat jelek, pasti akan dibalas oleh Allah. Ada cerita orang haji itu ya. Ketika di Indonesia dia itu mungkin takmir masjid ya. Kalau ada anak kecil rame-rame di masjid, namanya kecil pasti biasanya guyon, ditangkap, anak kecil dipegang, dibuka mulutnya, diludahi. Kejem ini takmirnya. Ketika pergi haji di masjid itu duduk ya, mungkin wiridan apa, ada orang hitam lewat tuh meludah di pangkuannya, jurus. Nah inilah mungkin balasan Allah langsung di dunia ya. Dia sepleng. Mungkin belum minta maaf. Karena itu kalau salah pada orang, kita sebaiknya dan seharusnya ya segera minta maaf. Kalau ada salah kepada Allah, segera istighfar supaya tidak menjadi penyakit. Supaya tidak menjadi penyakit. Ya, istighfar. Insya Allah apa yang kita mau akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mengganjal pada kehidupan kita. Istighfar yang banyak. Insya Allah Allah akan membuat lancar segalanya. Hadis yang ke-13. Atani teko ingsun sapa atin wong kang teko min lebih saking pangeran ingsun. Jadi malaikat datang kepada Nabi. Biasanya datang malaikat Jibril. Jadi yang pernah datang kepada Nabi itu malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ketika Isra Mi'raj itu dampingi malaikat Jibril sama Mikail. Tapi kalau wahyu dan lain seringkali malaikat Jibril. Ketika mengoperasi Nabi ketika masih kecil juga malaikat Mikail sama malaikat Jibril. Fa akhbarani mongko memberitahu aweh waru sapa atin ing ingsun. Apa kabar yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi? Annau sak temene kelakuan iku mantai sapa-sapa engko mati sapa man min ummati saking umat ingsun la yusyriku ora musyrik, ora menyekutukan, tidak mengakui Tuhan selain Allah ya. La yusyriku ora menyekutukan sapa man billahi kelawan Allah sayan ing sesuatu. Tidak menduakan Tuhan, hanya mengakui Allah saja ya. Orang yang tidak musyrik meninggal dunia terus tidak pernah musyrik ya, sampai wafat. Takhala mengko masuk sapa man al jannata ing surga. Insyaallah kalau mati tidak musyrik masih bisa masuk surga. Lah kalau dosanya banyak ya, kalau tidak diampuni oleh Allah ya dicelup dulu, dibersihkan di neraka. Kalau diampuni ya langsung ya. Asal tidak musyrik, masih ada iman. Makanya kita perlunya nunggu orang sakit itu kita talqin, kita tuntun Allah. Itu karena setan itu merebut iman orang yang mau meninggal. Dan itu harus kita dampingi. Jangan sampai kita tinggal orang yang sakit parah, itu khawatir nanti matinya jelek. Kan sayang. Selama di dunia sudah berbuat baik, tinggal sedikit mati kok su'ul khotimah, kan nggak baik. Maka kita tunggui. Kola ngucap sapa atin. Kola ngucap sapa rawi hadis ya. Fakultu mongko ngucap ingsun. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Wa in zana senajan zina sapa man, wa in saraka senajan mencuri sapa man. Saya ulangi, qala dawuh sapa Nabi, fakulta mengucap ingsun, wa in zana senajan zina sapa man, wa in saraka senajan mencuri sapa man. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana seandainya orang itu zina? Nah, apa betul orang yang tidak musyrik masuk surga walaupun dia zina, walaupun dia pernah mencuri? Kalau yang ngucap sebagai atin, wa in zana senajan zina, sekalipun zina sapa man, wa in saraka senajan nyolong, sekalipun mencuri sapa man. Ya betul, walaupun dia ya
pernah zina, juga pernah mencuri, tetap bisa masuk surga. Cuma dalam tanda petik tadi, kalau belum diampuni oleh Allah, belum tobat, belum diampuni oleh Allah, ya masuk neraka dulu, dibersihkan, baru masuk surga. Jadi ringkesnya hadis ini pelaku dosa, walaupun dosa besar, ya, selain syirik loh, masih bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, itu ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni selain syirik. Jadi sebesar apapun dosanya, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Bahkan menurut hadis yang lain ada orang membunuh 99 orang. Dia ingin tobat. Tanya kepada rohib kalau sekarang kiai, kalau dulu pendeta, ya. Rohib, saya mau tobat, apa masih diterima? Keterlaluan, kamu jangan bunuh 9 orang. Dia ayunkan pedangnya, penggal rohib ini, genap 100. Tapi dia nggak putus asa, masih mau tobat. Cari orang yang alimnya, tanya, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira masih diterima nggak taubatku? Masih, cuma kamu datangi di kampung orang-orang yang baik, yang tobat di sana, supaya nggak bercampur dengan masyarakat yang jelek. Kamu nggak bisa tobat dengan baik, nggak bisa khusyuk, ya kamu pergi ke sana, ke kampung tobat. Dia pergi, di tengah-tengah mati, ditakdir Allah meninggal dunia. Malaikat ini rebutan, malaikat surga rebutan, malaikat neraka rebutan. Ini ahli surga, ahli neraka. Akhirnya Allah menurunkan malaikat yang jadi hakim. Coba ukur antara daerah yang ditinggalkan sampai tempat matinya, dan dari tempat matinya sampai ke daerah yang tuju, jauh mana? Ternyata lebih dekat kepada daerah yang dituju, karena niat taubat inilah sehingga diputuskan sebagai ahli surga, karena niat taubat. Sekali lagi, dosanya sudah besar, membunuh 100 orang, tapi kalau benar-benar taubat masih diterima oleh Allah sebagai ahli surga. Saya kira itu, ya. Jadi ringkesnya, dosa sebesar apapun jangan putus asa, rahmat Allah pasti akan berpihak kepada Anda kalau mau bertaubat. Rawahu hadis Abu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.